Saudara, jumpa lagi dengan saya Titus Teguh dalam acara Jalan Budaya. Kita lanjut episode Soekarno-Hatta Sang Proklamator. Pak Abraham, saya mengenal Soekarno sebagai putra sang raja, Pak Hatta, Bung Hatta sebagai bapak koperasi. Tapi mungkin Pak Abraham bisa memberikan wawasan lebih dalam lagi tentang Soekarno-Hatta. Monggo. Oke, makasih Pak Titus. Untuk Bung Hatta, kita mengetahui beliau itu dilahirkan di Bukit Tinggi, Padang, 12 Agustus 1902. Ketika itu dia keluarga dari orang terpandang di sana, sehingga Bung Hatta bisa meneruskan sekolah ke sekolah Belanda ketika itu, bahkan hingga ke Rotterdam. Lah, hebatnya Bung Hatta itu meskipun sekolahnya ini sekolah ekonomi, tetapi dia sangat peduli terhadap politik. Orang tuanya menginginkan sekolahnya itu bukan di sekolah umum Belanda, tetapi berkait dengan masalah agama. Karena orang tua beliau itu sangat taat dan kuat dalam beragama. Tapi karena kepeduliannya, dan Bung Hatta itu pada masa remajanya atau mudanya itu juga aktif di Sumatera Bon, kan gitu. Ini kan menunjukkan bahwa Bung Hatta memang di atas rata-rata masyarakat pada masa itu. Kemudian Bung Hatta begitu sekolah di Rotterdam, dia pun aktif di Perhimpunan Indonesia, sehingga jaringannya di dunia itu sangat luas. Dan di sana dia sangat concern terhadap kemerdekaan bangsanya. Sampai-sampai Bung Hatta dituduh, dipenjara, dan sangat terkenal pembelaannya tentang Indonesia Merdeka. Itu dalam pleidoinya yang sangat terkenal. Dan Bung Hatta sepulang ke Indonesia itu pun tidak bisa lepas ya dengan pergerakan keindonesiaan. Pada saat Bung Karno itu ditahan, dipenjara, Bung Hatta menyuarakan supaya Bung Karno itu tidak ditahan. Dan kelebihan Bung Hatta itu memang berpikir ke depan untuk masalah pengkaderan bangsanya. Kalau Bung Karno itu penggerak massa, tetapi Bung Hatta itu konseptornya. Sehingga inilah yang saling melengkapi. Karena Bung Karno pada saat memimpin PNI, begitu Bung Karno dipenjara, PNI-nya bubar. Nah, ini yang nggak disetujui oleh Bung Hatta. Harus ada kader, jangan mengandalkan satu pemimpin. Nah, ini bedanya Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, ketika Bung Hatta itu dibuang ke Digul, dia membawa 16 peti buku untuk dipelajari dan disebarkan ke masyarakat di Digul sana maupun teman-temannya di penjara. Dan mampu menulis buku 4 jilid lebih pada saat di Digul. Salah satunya pemikiran filsafat Yunani yang sangat terkenal. Itu ditulis di Digul. Nah, ini menunjukkan ya bahwa Bung Hatta itu seorang pemikir, kan gitu, seorang pemikir dan sekaligus aktivis pergerakan Indonesia yang memiliki kelebihan dibandingkan pemimpin pergerakan lainnya. Bung Karno itu sejak awal pada saat sekolah di Mulo, kan gitu, dia dikoskan di tempatnya Cokro Aminoto ketika itu, dan dia langsung belajar berinteraksi dengan sobat-sobatnya Cokro Aminoto yang lebih senior daripada Bung Karno ketika itu masih di Mulo. Dari situlah Bung Karno belajar pidato dari Pak Cokro. Di sana dia pun berinteraksi dengan pemimpin-pemimpin lainnya, sehingga sejak awal, sejak mudanya, Bung Karno itu selalu tidak lepas dengan politik, meskipun ya sekolahnya itu di teknik arsitek, kan gitu kan, karyanya luar biasa, termasuk Monas maupun Masjid Istiqlal itu diwarnai oleh Bung Karno. Lah, disitulah kenapa Bung Karno itu kok peduli yang tadi kami sampaikan. Ini tidak lepas dari rasa nasionalismenya yang luar biasa.
bagaimana melihat kekejaman Belanda, bagaimana melihat kekejaman fasisme Jepang. Nah, di situ yang tadi kami sampaikan bahwa Bung Karno pada masa mudanya sudah aktif juga di organisasi. Ketika setelah dari tempatnya Pak Cokro, kemudian kuliah ke ITB-nya sekarang, istilahnya THS itu, dia juga diawasi oleh polisi-polisi militer ini kolonial, sampai ditanting kan gitu kan, kuliah atau aktivis. Oleh karena Bung Karno sering menulis, kemudian tulisannya memang dalam tanda kutip sekarang itu sangat menyengat dan menyakiti kolonial, sampai-sampai selalu diawasi. Kemudian rapat-rapat umum beliaunya juga aktif. Akhirnya oleh pimpinan di perguruan tinggi THS itu kuliah atau aktivis selama 4 tahun. Kemudian Bung Karno khusus kuliah. Begitu selesai dia mendirikan partai itu 1926. Intinya begini, ketika Bung Hatta maupun Bung Karno itu menjadi aktivis, ini istilah sekarang kan masa-masa milenial. 1902 Bung Hatta lahir, 1901 Bung Karno dilahirkan. Lah ini kemudian aktif di pergerakan 1926, bahkan 1922 masuk di Himpunan Indonesia, Perhimpunan di Indonesia. Ini usianya kan sangat muda, 22, 25, masa milenial. Tapi sudah memiliki wawasan yang sangat yang ke depan luas. Lah inilah pembelajaran yang perlu kita cermati untuk generasi sekarang. Lah fokusnya, maksud kami yang ingin kami tarik, pelajaran sejarah itu sangat menarik bila kita mampu menarasikan dan mampu merefleksikan untuk tujuan-tujuan kehidupan berbangsa dan mencintai kebangsaan saat ini. Karena belajar dari Bung Hatta, ternyata beliau dilahirkan dari para cendekia. Bung Karno pun tidak serta-merta mendadak menjadi pemimpin, tetapi melalui proses yang sangat panjang. Dan semuanya menjadi konseptor, penulis. Nah inilah yang menjadi catatan kritis kita. Semuanya penulis, aktif menjadi kolumnis ketika itu. Nah sekarang fasilitas luar biasa. Kenapa kita tidak belajar dari sana? Nah inilah sementara seperti itu. Kalau lalu Bung Karno pidato di BPU PK luar biasa itu. Konsepnya itu diawali pada saat dia menulis 1926 tentang nasionalisme, Marxisme dan Islamisme, dan kemudian ketika dia dipenjara di ND, dia tidak bisa apa-apa, tetapi dia menulis naskah drama di Pulau ND itu. Nah inilah seorang hebatnya pemimpin kita. Bung Hatta menulis, Bung Karno juga menulis. Sehingga pada saat ditanya Widyodiningrat, dasar negara apa, yang menjawab adalah juga Bung Karno pada 1 Juni itu. Sebelumnya kan hanya menjawab seperti biasa, tetapi Bung Karno bisa menceritakan secara runtut Pancasila itu. Dan konsepnya bisa kita baca sampai sekarang, dan itu menjadi embrio untuk Pancasila yang sekarang ini di negeri kita. Sementara itu. Terima kasih Pak Abraham. Pak Aji, melihat sisi Soekarno ini ada kontroversi, dia sebagai seorang altruis, di satu sisi egoismenya yang sangat tinggi itu. Pak saya akan di situ benar. Karena memang kalau melihat orien dari Pak Abraham tadi tidak muncul ya. Padahal kalau saya baca Cindy Adam atau biografi Soekarno, berkali-kali ada yang mereview bahwa beliau itu anti kritik. Meskipun pemikirannya saya dan kita kagumi bersama. Nah, beliau sudah membaca Cindy Adam itu SMA. Saya baru membaca karena penelitian dahulu. Nah, begini. Saya sangat kagum dengan Hatta. Dia seorang pemikir, thinker sejati. Humble, sederhana sekali. Itu Hatta. Sehingga ketika
Iwan Fals bikin lagu, tinggal satu-satunya itu Hatta. Banyak yang menangis karena sederhana, pemikir, dan tidak macam-macam. Itu Hatta. Tapi ada irisan Hatta yang bisa dilakukan Soekarno. Jadi Soekarno itu lebih komplit sebenarnya. Misalnya tidak ada Hatta, mohon maaf ya, dia juga mewakili tankernya dia. Jadi dari sisi tanker dia juga seperti yang dikatakan Pak Abraham tadi, banyak menulis juga Pak Soekarno ini. Dan akhirnya juga bisa orasi. Pak Hatta tidak bisa, tapi pikirannya lebih dalam. Pak Hatta tidak bisa orasi. Jadi Pak Karno itu misalnya ada tinker, ada duranya. Kalau yang Pak Hatta lebih berat ke tinkernya. Durnya itu jadi ada, karena orang bergerakan nggak mungkin tanpa dur. Nah itu. Nah dalam konteks ini, ketika saya baca bukunya Cindy Adam, itu saya melihat ada sisi egonya memang. Egonya besar, dan itu diakui oleh para reviewer. Ada egonya. Ketika sedang proklamasi, mana Hatta? Saya tidak mau kalau tidak ada Hatta. Tapi apa katanya dia? Karena dia orang Sumatera. Bukan karena jaya-jayanya. Lah itu kan karena egonya kadang-kadang menggelembung di situ, atau mungkin itu ekspresif ya. Saya nggak tahu, mungkin akan ada penjelasan dari seorang sejarawan dari UGM kita tentang itu ada. Dan betapa bencinya dia sama Syahir itu berkali-kali dinyatakan itu. Karena memang tidak suka dikritik. Ketika dia punya konsep yang dinyatakan, yang diyakini benar sebagai suatu kebenaran, dia akan merasa, aduh, gila bener ini ada yang kritik bener-bener berlawanan seperti ini. Soekarno itu ke Jepang-Jepangan itu, gitu kan Syahir. Dia nggak suka gitu kan. Jadi intinya adalah bahwa sebuah ekspresi belum tentu mewakili sebuah kualitas ya, sebuah ya keseluruhan. Saya kira susah sampai sekarang pun kalau kita melihat suatu kesalahan sedikit atau suatu ekspresi yang merupakan obsesi pikiran yang sifatnya tidak mendasar, bukan bagian dari karakter utama, lalu diglobalkan. Dan itu menjadi karakter sekarang kita kan? Iya. Yang sedikit-sedikit diglobalkan, di blow up sehingga ada pembunuhan karakter di situ. Saya melihat Soekarno tetap hebat, Hatta juga hebat. Dan mereka ditinggal meskipun tidak selamanya akur ya Pak ya. Tidak selamanya akur. Begitu. Sesuatu hal yang biasa ketika dua pribadi yang harus menyatu. Mungkin Pak Abraham bisa begini. Sebelum Pak Abraham itu ada Pak Abraham yang sekarang di viral itu, viral tentang badan saya disobek nggak masalah, tapi jangan sampai NKRI yang sobek. Itu ada ya diviralkan itu. Mau nggak Pak Abraham? Begini. Itu altruismenya. Ini kita pisahkan dulu lah ya. Kita pisahkan. Ketika kita mempelajari sejarah tokoh, itu faktor subjektivitas satu hilang. Iya. Harus hilang. Supaya kita bisa melihat sosok Bung Karno, Bung Hatta maupun founding father kita yang lain itu tetap hebat. Mikul dhuwur mendem jeruk. Lah, memang beda pendapat itu hal yang wajar bagi Soekarno. Dikritik itu hal yang wajar. Hebatnya pemimpin masa lalu, dikritik tetap salaman, tidak benci, kan gitu kan? Beda dengan pemimpin saat ini, marahnya sampai terbawa-bawa. Kan ya? Bung Karno dan Bung Hatta dengan Syahrir ya beda lah, gitu. Dia disampaikan begini, iya, memang pada saat pendudukan Jepang, Bung Hatta dan Bung Karno itu didatangi pertama ya oleh tentara-tentara Jepang, polisi Jepang untuk meminta kerjasama. Sangat berat sebenarnya kerjasama pada saat itu, tapi untuk bangsa dia jalani. Dan ini mungkin kritikan dari pemimpin yang lain. Kalau dia tidak, mungkin sangat bisa ditembak. Nah, pilihannya sulit. Sehingga ada kritik ke Jepang-Jepangan dan sebagainya. Tujuannya satu, Indonesia merdeka. Kan gitu. Dengan cara kolaborasi dulu. Tapi begitu dia ditolak, jelas ditembak duluan sama Jepang. Karena Jepang itu sangat murka dan fasismenya luar biasa, kejam. Nah, inilah yang dilakukan oleh Bung Karno pada masa awal pendudukan Jepang. Demikian pula dengan Bung Hatta.
Bung Karno tahu setiap hari orang itu ditindas, tekan dan sebagainya. Lah dia pun pada saat menyeberang dari Bukit Tinggi ke Jakarta, dia pun diperlakukan tidak baik oleh polisi Jepang atau tentara Jepang ketika itu. Tapi hanya seperti inilah perlakuan penjajah ke negeri kita. Makanya Indonesia harus merdeka. Dan ini tambahan kami Haji, ketika ini memang manusia yang perfect itu nggak ada kan gitu. Tetapi bagaimanapun juga kita saya setuju mengakui kehebatan Bung Hatta maupun Bung Karno sampai kapanpun. Karena tanpa dia belum tentu kita bisa berdialog seperti ini. Yang didialogkan juga dari sejarah beliau. Terima kasih Pak Abraham. Baik pemirsa, bincang-bincang kita akan lanjut pada segmen berikutnya nanti.